saya Hilmi Nur Fadilah, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nur Fadilah, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar. Buku Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini diterbitkan pertama kali oleh Sunrise SEO Ltd Published tahun 2008 bulan Agustus di Taiwan. Lalu diterbitkan kembali pada tahun 2010 di Taiwan bulan September. Di sini hal yang menarik dari buku ini adalah pesan moral, di mana buku ini mengandung pesan moral yang kuat tentang kepercayaan, pengampunan, dan kekuatan cinta kedua orang tua untuk anaknya. Yang kedua, cerita yang menginspirasi, di mana buku ini diangkat dari kisah nyata yang begitu menginspirasi, yaitu seorang remaja yang bernama Gita Sesa Wanda Cantika, yang dimana dia ini memiliki penyakit kanker pertama kali di Indonesia, yaitu kanker jaringan lunak. Alasan khusus saya memilih buku ini untuk direview yaitu yang pertama, balik lagi, yaitu kisah nyata. Kisah nyata seorang gadis remaja berusia 13 tahun, ia mampu bertahan selama 3 tahun dengan kankernya. Yang kedua, refleksi hidup. Di buku ini mengembangkan tentang refleksi hidup, cinta, dan kepercayaan. Sinopsis dari buku ini adalah Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang gadis remaja Indonesia bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau Keke melawan kanker ganas, yakni kanker jaringan lunak pertama kali di Indonesia. Keke yang baru berusia 13 tahun adalah seorang gadis cantik, cerdas, pintar. Dan Keke ini seorang mantan artis penyanyi cilik yang tiba-tiba divonis mengalami kanker jaringan lunak. Kanker itu menyerang wajahnya, membuat parasnya yang cantik berubah menjadi monster. Dokter pun mengatakan kalau hidupnya tidak lama lagi. Alasan saya memilih buku ini untuk direview yaitu yang pertama, buku ini diangkat dari kisah nyata seorang gadis remaja yang berusia 13 tahun, bagaimana ia bertahan hidup dengan kankernya. Yang kedua, pesan moral. Novel ini memiliki pesan moral yang kuat seperti menerima takdir hidup, ikhlas, sabar, dan tabah. Hal unik dari buku ini yaitu yang pertama, diangkat dari kisah nyata. Kembali lagi, kisah seorang gadis remaja yang bertahan hidup dengan kankernya selama 3 tahun. Yang kedua, karakter dan latar belakang keluarganya. Karakter seorang Keke ini, dia sabar, ikhlas, dan menerima takdir Tuhan. Bahwa ia diberikan ujian yang begitu berat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, latar belakang, yaitu latar belakang keluarganya yang sangat harmonis dan kasih sayang ayah dan kakak-kakak atau saudara-saudara Keke, begitu pula sahabat-sahabatnya Keke yang mendukung, yang selalu ada di samping Keke di saat Keke berada di titik terendahnya. Hal yang diimplementasikan dari buku ini adalah novel ini memiliki latar sosial yang hangat, seperti hubungan Keke dengan dirinya, hubungan Keke dengan keluarganya, hubungan Keke dengan sahabat-sahabatnya, hubungan Keke dengan guru-gurunya, yang paling penting, hubungan Keke dengan Tuhan. Buku ini mengajak kepada para pembaca bahwasanya menerima takdir hidup dan yang paling penting adalah iman kepada Tuhan. Karena sebaik-baiknya tempat bercerita, sebaik-baiknya tempat pulang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari buku ini saya terinspirasi. Buku ini mengajarkan para pembaca bagaimana dalam memperjuangkan sebuah impian, kasih sayang keluarga, pengorbanan, kuat, tegar, dan ikhlas.
Juga di novel ini saya betul-betul terinspirasi bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin memberikan cobaan kepada makhluk atau hambanya yang melampaui batas kemampuan seorang hamba tersebut. Surat kecil untuk Tuhan ini Keke sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Keke menuliskan surat kecil untuk Tuhan. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku tidak ingin ada tangisan di dunia ini. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku berharap tidak ada lagi yang hal sama terjadi padaku dan pada orang lain. Tuhan, bolehkah aku menulis surat kecil untukmu? Tuhan, bolehkah aku memohon satu hal kecil kepadamu? Tuhan, biarkanlah aku bisa dapat melihat dengan mataku untuk memandang langit dan bulan setiap harinya. Tuhan, izinkanlah rambutku kembali tumbuh agar aku bisa menjadi wanita seutuhnya. Tuhan, bolehkah aku tersenyum lebih lama lagi agar aku bisa memberikan kebahagiaan kepada ayah dan sahabat-sahabatku. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk menjadi dewasa agar aku bisa memberikan arti hidupku kepada siapapun yang mengenalku. Surat kecil ini adalah surat terakhir dalam hidupku. Andai aku bisa kembali ke dunia yang kau berikan kepadaku. Ada kata-kata yang saya sangat sukai dari buku Surat Kecil untuk Tuhan ini, di mana ayah dari saudari Keke pernah berkata, selalu ingat satu hal dalam hidupmu, yaitu sejarah. Belajarlah dari sebuah sejarah untuk melihat masa depanmu. Sejarah akan membuat kamu lebih dewasa dan kuat dari apapun. Dan yang kedua, ada kata-kata dari Profesor Mukhlis. Profesor Mukhlis adalah dokter yang mengobati kanker saudari Keke, di mana operasi yang kedua kalinya saudari Keke ketika akan operasi, Profesor Mukhlis berbisik kepada Keke, di mata Tuhan, manusia itu cantik dari dalamnya, bukan dari parasnya. Kecantikan itu tidak abadi, melainkan kita tidak akan meninggalkan apapun ketika kita akan menghadap padanya. Dari buku ini kita belajar bahwasanya keajaiban itu ada. Dari kisah seorang Keke ini, dia mengidap kanker, yaitu kanker jaringan lunak, yang dimana dokter berkata bahwa ia tidak akan lama lagi untuk hidupnya. Tapi sungguh keajaiban Tuhan itu pasti ada. Tuhan memberikan Keke hidup selama 3 tahun bertahan dengan kankernya. Kita harus percaya bahwa keajaiban itu pasti ada dan Tuhan tidak mungkin tidak membalas kebaikan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada sesamanya, lingkungannya, dan sekitarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.